Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apa Kamu Tahu. Oke, kali ini tanggapan mata pisau yang didampingi Agatha mendengar Edis TV melaporkan mata pisau dan Rudi Yohanes mau dipenjarakan. Inilah tanggapan mata pisau yang membuat shock dan membuat takut mata pisau. Oke, nggak usah panjang lebar. Mari kita lihat dan dengarkan apa yang dibicarakan mata pisau dengan Agatha. Cus. Ini maaf ya Bang, aku dapat info katanya Abang mau dipenjarakan. Maksudnya apa ini Bang? Ini berita terbaru ini Bang. Aku nggak ngikutin Bang. Oh iya, Siapa yang mau menjarakan jadi Abang? Astaga Tuhan. Kok bisa Bang? Kok ya kayak gini sih? saya Ya, ini Tuhan. saya ini tadi sedikit ketakutan kan ketika waktu ada yang memenjarakan saya gitu kan. Saya takut banget gitu kan. Saya rasa apa salah saya gitu. Oh, ternyata ada yang kasih tahu gitu kan. Edis lagi minta donasi untuk kumpul dana untuk laporkan MP. Oh, begitu. Nah, akhirnya saya merasa wah Edis ini memang modusnya bagus juga. Ya, modusnya rapi juga gitu. Karena secara kita Bentar Bang. Apa alasan sampai Abang mau dipenjarakan? Apa salah dan dosanya apa maksudnya? saya juga belum ngerti ya dasar dia mau melaporkan itu, saya juga belum dengar ya, tetapi selama ini kalau yang saya bongkar adalah data pribadi semuanya tentang Edis. Terkait dia punya istri yang hamil di luar nikah, kemudian dikawinin, kemudian hadirlah Owen, ya Parulian Sidabutar, itu saya sampaikan semuanya. Kenapa? Karena Edis, saya sudah memberikan kesempatan kepada Edis selama 2 hari, ya somasi saya kepada Edis untuk segera minta maaf atas fitnahannya terhadap saya dengan mengatakan bahwa saya memegang paha dari istri orang, sedangkan tidak ada sumber data yang jelas dari yang Edis katakan. Bentar ya Tak ya, saya minta 5 menit ya Silakan untuk aman. nanti bisa jelaskan. Ya, nggak apa-apa ya, kita sambil saya jelaskan. Supaya ini Sambil. teman-teman semua dengarkan. Ya, jadi ini teman-teman, saya kasih tahu teman-teman semua, data yang saya tampilkan terkait dengan pernikahan Edis di bulan 12 tahun 2008, itu kalau nggak benar, potong titik saya. Setelah Edis menikah, ya, kalau Anda teman-teman semua memahami, bulan 6 tahun 2009, itu Edis, ya, Edis punya anak. Artinya hanya dalam 6 bulan, Edis sudah punya 1 anak setelah pernikahannya. Potong titik saya kalau data ini nggak benar. Ya, jadi kalau Edis mau melaporkan saya tinggal kasih data-data ini. Saya langsung live streaming potong titik kalau data yang saya sampaikan ini tidak benar. Ya, ini data yang fakta yang ada. Dan si TJ sudah mengaku kalau Edis itu main di sawah. Ya, itu pengakuan si TJ kok. Mana si TJ? TJ itu apa Bang? Timbul Saragi. Jadi Timbul Saragi ini juga sudah mengakui bahwa ketika waktu Edis pertama kali datang ke sana, Edis ini kan memang nggak ngerti minum lah ya, kita juga tahu lah. Ya, terus karena dikasih whisky beberapa gelas ya, udah mulai sedikit goyang gitu, curhat. Ya Edis belum setenar ini kok tahun 2023. 20 mawar guys. Akhirnya 20 mawar guys. 20 mawar, banyak kali 20 mawar. Iya ini disuruh. Lanjut Bang, aku dengerin lanjut. Iya. Jadi ini ya. Ayo guys, 20 dulu. 20 dulu untuk TJ. Lagi guys, 20 dulu. 20 untuk TJ. Teman-teman semua, kalau TJ ya, kalau TJ nggak ngaku, Anda nanti saya buktikan selanjutnya.
Ya, ini data. Kali dua guys, kali dua. Pokoknya data yang penting kali dua. Kita nggak boleh kalah juga. guys, gabung. Data nih, data. Gabung. Bang, oh, katanya abang mau dipenjarakan. Maksudnya apa ini bang? Ini berita terbaru ini bang. Aku nggak ngikutin bang. Oh iya. Siapa yang mau menjarakan Jadi, abang? Astaga Tuhan. Nggak bisa bang. Ya, Kayak gini sih. saya ini tadi sedikit ketakutan kan ketika waktu ada yang memenjarakan saya gitu kan. Saya takut banget gitu kan. Saya rasa apa salah saya gitu. Oh ternyata ada yang kasih tahu gitu kan. Edis lagi minta donasi untuk kumpul dana untuk laporkan MP. Oh begitu. Nah akhirnya saya merasa wah Edis ini memang modusnya bagus juga. Ya, modusnya rapi juga gitu. Karena secara kita bentar bang. Apa alasan sampai abang mau dipenjarakan? Apa salah dan dosanya apa maksudnya? Saya juga belum ngerti ya dasar dia melaporkan itu. Saya juga belum dengar ya. Tetapi selama ini kalau yang saya bongkar adalah data pribadi semuanya tentang Edis. Terkait dia punya istri yang hamil di luar nikah, kemudian dikawinin, kemudian hadirlah Owen, ya Parulian Sidabutar, itu saya sampaikan semuanya. Kenapa? Karena Edis, saya sudah memberikan kesempatan kepada Edis selama 2 hari, ya somasi saya kepada Edis untuk segera minta maaf atas fitnahannya terhadap saya dengan mengatakan bahwa saya memegang paha dari istri orang, sedangkan tidak ada sumber data yang jelas dari yang Edis katakan. Makanya saya kasih dia kesempatan 2 hari untuk supaya minta maaf. Tetapi Edis ini tidak tahu diri. Saya sudah bilang, kau mau minta maaf atau tidak? Ini biar paham ya Bang ya. Ini biar paham duduk permasalahannya 1.100 orang. Awalnya gimana kok bisa sampai serusuh ini Bang? Awalnya apa Bang? Kok bisa, apakah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu, saling memaafkan dan minta maaf gitu Bang? Awalnya dulu Bang, biar kita ini sama-sama tahu. Iya. Jadi awal mula dari hal yang saya dan Edis ini bertengkar adalah awal mulanya yang seperti debatmu dengan Edis, yaitu hamba Tuhan, ya terkait dengan perbedaan pandangan hamba Tuhan itu. Nah, Edis mengatakan Yesus itu sampai hari ini masih hamba, ya kan? Edis selalu mengatakan itu. Jadi ya seperti yang kamu debatkan ya, saya bilang nggak bisa lah. Dia mengambil rupa seorang hamba bukan berarti dia itu hamba sampai saat ini. Dia kembali kepada Bapa, Allah sangat meninggikan dia. Jadi Allah Bapa itu tidak mengatakan Yesus ini adalah hamba kemudian kau diutus ke dunia ini. Kalau kamu tidak sukses maka kamu akan yang namanya dimusnahkan oleh Allah Bapa. Kan nggak seperti itu cara berpikir orang Kristen. Nah dari situlah singkat ceritanya, dari situlah timbul yang namanya perdebatan selanjutnya. Saya naik ke room dia, kemudian saya itu selesai yang namanya berdebat dengan dia terkait dengan perkataannya yang tidak mengetahui tentang saksi Yehova. Saya bertanya tentang, kamu tahu nggak tentang saksi Yehova? Apakah saksi Yehova sesat atau tidak? Nah di situ Edis mengatakan, oh tidak tahu. Dan tidak berani mengatakan sejujurnya tentang apa yang dia pahami. Nah sejak saat itu, saya diserang pribadi saya. Rum Binatang, Reda Marbun, si Francisca Sinambela, PG, si siapa lagi tuh? Si Amin Wijaya, si Pute, itu binatang-binatang itu kan peliharaan Edis. Nah mereka itu mencoba bersama Yuli. Nah awal mula tuh Yuli, karena Yuli itu mengatakan bahwa saya... Yuli yang mana nih Bang? Sorry, biar terang nih. Yuli itu yang mana Bang? Yuli Herman Wilhelmus Jo. Waktu itu saya sampaikan bahwa Yuli kalau kau nggak debat, kalau kau mau debat dengan saya. Tapi kalau kau nggak mau debat ya kau hati-hati bagaimana cara pengajaran yang benar. Nah, dibilang saya ngancam. Ini ada Yuli di sini Bang. Ini ada Yuli di sini. Abang bisa tunjukkan yang mana? Ini ada yang bilang bukan aku loh Bang, namanya Yuli juga. Nah ini kan biar kita clear nih, jangan Yuli, banyak Yuli Bang di dunia ini. 6 mawar guys, 6 mawar. Jadi ini biar kronologisnya nih kita sama-sama tahu gitu. Silakan. Oke. Baik. Sebentar ya, saya cari data dulu ya.
boleh bang. Silakan ya. Jangan lupa teman-teman double. Mumpung hostnya cabut, kita menang. Double guys, double. Semuanya. Double guys ya. Ini tuh sebenarnya teman-teman ya, udah terlalu lama berlarut-larut. Kenapa tidak duduk bersama-sama? Oke, silakan ini dia. Silakan. Biar Nah, kita ini ini Yuli. sama, nggak timpang siur. Thank you. Ya, Yuli ini adalah seorang yang mengikut Edis. Jadi selama ini tuh Yuli selalu mengatakan bahwa Tunggu bang, Edis apa? ini Seorang pengikut Edis, bukan pengikut Yesus. bukan Oh, pengikut Edis. Yuli ini pengikut Edis. tapi kalau Ya. abang pengikut Yesus kan? Oh, puji Tuhan, saya sampai hari ini mengikuti Yesus. Sekali Yesus Oke. tetap Yesus selamanya. Amin. Sama, kita semua pengikut Yesus. Silakan. Lanjut bang. Ya. Kemudian karena si Yuli ini bilang saya ini membantu menyebarkan kitab saksi Yehova. Padahal saya memberitahu kepada teman-teman semua, kalau Edis dalam pengajarannya, dia membaca tentang Alkitab yang sederhana itu, Injil sederhana dulu yang dibuat framing Edis. Itu dia membaca kitab saksi Yehova. Dan saya bisa membuktikan itu. Ya, ternyata Yuli membuat framing kepada saya bahwa saya mengajarkan orang untuk membaca kitab saksi Yehova. Ya, hendaklah kamu katakan ya, jika itu ya, hendaklah kamu katakan tidak. Jika itu tidak, ya, semua itu kalau hal-hal abu-abu ya berasal dari iblis. Nah, saya tanya ke Yuli bilang saya ngancam dia gitu. Besoknya Yuli mengatakan bahwa dia bersama Sofiatul mengatakan bahwa saya mengancam dia. Nah, di situ kan ada tuh orang-orang yang memberitahu saya, loh katanya kau ngancam perempuan. Loh saya kan kaget gitu kan. Nah, ini awal mula lah supaya teman-teman semua tahu bahwa kenapa saya itu ya, jadi Yuli itu bersama Sofiatul mengatakan bahwa saya mengancam dia. Nah, saya tunjukkanlah si Yuli ini yang diancam oleh Justip, kalau dia tidak bayar Justip, ya, itu dia akan yang namanya diposting namanya, nama lengkapnya Yuliana Herman Wilhelmus Jo. Jadi itu bukan saya kebetulan melihat yang namanya Yuli, tadi yang saya sampaikan itu, ada orang bernama Yuli, dan itu adalah ternyata si Yuli yang ini juga. Gitu. Ini contoh ancaman, tetapi Yuli bukan memperhatikan itu, justru Yuli menyerang pribadi saya. Dari situlah timbul yang namanya saling serang pribadi. Sampai singkat ceritanya kemarin, kebanyakan serang-serang pribadi, serang-serang keluarga, Edis mengambil sebuah video dari tahun 2018. Ya, itu video saya yang unggah sendiri dari akun TikTok saya yang udah lama, ya, joget-joget antara teman saya dan seorang wanita di situ, dan itu wanita itu belum berkeluarga, entahlah ya sekarang dia udah berkeluarga atau belum, tetapi saat itu tentu tidak ada yang namanya berkeluarga 2018, dan itu saya yang unggah, ya. Ketika saya unggah itu dipakai hari ini kata Edis TV bahwa saya memegang paha istri orang. Nah, dari situlah aku bilang, Edis, kau ini dapat data dari mana bahwa itu adalah paha istri orang? Dia mau merusak nama saya, mau merusak karir saya sebagai seorang lawyer, dengan membuat hal seperti itu ditampang di banyak pengikutnya. Lah saya sebagai seorang lawyer, saya tahu dia berada di Amerika. Kalau memang dia berada di Indonesia, tentu saya akan laporkan. Karena itu adalah suatu hal yang tidak benar. Dan itu mencemarkan nama baik saya. Nah, tapi karena dia di Amerika, saya kasih somasi 2 hari. Supaya kau tahu nih, kalau kau nggak lakukan permintaan maaf, ya saya akan lakukan hal yang sama seperti kau lakukan. Nah, karena saya sudah memegang data Edis ini udah lama, saya udah jaga-jaga sekali. Tentang bagaimana nanti akan ada penyerangan pribadi, apa segala macam. Saya udah tahu bahwa itu akan terjadi. Makanya saya bilang, Edis,
Anakmu yang kau lahirkan itu oleh Tapi Bang, istrimu itu ini hati-hati. nggak bisa, Hmm. ini tuh nggak bisa kalian bicarakan gitu kan secara internal di belakang layar, duduk bersama dengan siapa namanya Yuli atau apa terkait apa tadi itu fitnahan atau tuduhan tadi abang difitnah megang-megang atau Yuli Hmm. nah abang ngancam itu nggak bisa kah diselesaikan istilahnya tuh baik-baik gitu. Kenapa jadi ad hominem Jadi gitu loh gini tak. awalnya debat gitu. Jadi gini tak. Begitu juga Yuli ya. Saya itu sudah mengatakan kepada dia ketika saat itu. Saya bilang kau jangan seperti itu karena kau harus hati-hati. Kau juga punya salah. Kita semua ini manusia punya dosa. Tetapi dia mengeluarkan statement bahwa saya itu mengancam dia. Lah saya langsung keluarin ini contoh ancaman bahwa kau tidak bayar just tip yang ada saat itu. Nah, itu tentang Yuli. Dari situlah ada penyerangan terhadap dari binatang-binatang ini kepada saya. Nah, terkait dengan Edis, saya sudah juga sampaikan 2 hari itu. Mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa saya memberi hal waktu lah, ya. Yaitu kalau dalam 2 hari kau nggak minta maaf karena kau di Amerika sana Edis, ya, dan karena kau merasa diri kau tidak tersentuh oleh hukum, saya akan yang namanya buat perhitungan dengan caramu. Yaitu saya bongkar data yang sebenarnya ada. Kau juga punya masa lalu. Kau kawin itu umur 22 tahun karena Suwarni istrimu yang lebih tua 5 tahun itu sudah hamil duluan. Ya, itu sebenarnya masa lalu, nggak perlu diomongin lagi. Ya namanya masa lalu, kau jangan merasa diri paling suci. Ya, itu kenyataan hidup. Dan Edis itu jelas kami pun mencari tahu di situ bahwa di Kulon Progo itu Edis pernah ketangkap yang namanya main di sawah. Ya, sejak berulang kali main di sawah, ditangkap warga dan disuruh kawin. Setelah diketahui dicek ternyata dia itu memang Suwarni ini sudah hamil 3 bulan, makanya dikawini juga. Oke, ini saya Ini saya nangkep kasih ya logika ya, poinnya. Tak ya. Ya, sebentar. Ini kan Hmm. banyak yang ini. Ya, jadi teman-temannya sebenarnya Bang MP ini udah ngasih kesempatan loh. Kalau minta maaf mungkin nggak akan di-share gitu. Udah ngasih kesempatan. Nah, ya jadi udah ada sebenarnya ya, mulai apa ya, merujuk minta buat jalan tengah ya Bang ya. Tapi itu nggak terjadi. Betul. Oh, Enggak, oke. saya mengatakan begini. Suwarni, saya hanya menyampilkan. Ini sudah ada nih. Kali 5 Suwarni, guys, kali 5 guys. kasih tahu Kali 5. suamimu ya bahwa minimal suamimu minta maaf sebelum semua saya buka di sini. Karena apa? Ya Edis ini udah berlebihan mengatakan pribadi saya seperti itu. Katanya anak pendeta melakukan ini. Loh, itu bukan jadi masalah kalau memang bapak saya itu pendeta. Tetapi fitnahan apa yang dikatakan pegang paha istri orang itu merupakan fitnahan yang kejam. Dan itulah saya ada di sini untuk menyatakan kebenaran itu. Nah, yang tadi saya pengen sampaikan tendensiusnya, kalau memang ya ini secara kebenaran lah, teman-teman dari keluarga Batak udah tahu lah, ya bahwa orang Batak itu kalau lu harus menikah dengan orang Batak, ya lu harus dibatakin dulu, lu harus beli marga dulu. Nah, Suwarni ini apakah dia pernah menjadi seorang Batak ketika waktu menikah dengan Edis? Itu teman-teman harus berpikir. Loh, saya ini orang yang apa adanya. Kalau memang dia pernah ada dengan keluarga Batak, ya apa nama borunya gitu. Itu yang harus diketahui. Dan kalau memang Edis pun datang ke Indonesia mau melaporkan saya akan sangat menerima itu. Dan saya akan sangat senang sekali ketika Edis pulang ke Indonesia untuk yang namanya menyatakan kebenaran. Ya, kalau memang Edis pulang ke Indonesia untuk mau melaporkan saya akan sangat berterima kasih kepada Edis. Anda melaporkan itu, saya melaporkan bahwa saya menyampaikan data yang tidak benar, saya pun juga akan melaporkan dia. Karena kemarin dia jauh ke sana ya, pembalasan saya juga seperti itu. Tapi Ya, thank you bisa buat nggak Pak Bang, Tobias ya. maksud aku gini, thank you Pak Tobias. Maksud aku apa nggak ada ya nggak bisa ke rendah hati gitu masing-masing kedua belah pihak rendah hati gitu minta maaf karena ini tuh
udah terlalu lama ributnya, semua orang dilibatkan, atau memang sengaja keributan ini diupayakan biar memecah kekristenan gitu loh. Itu loh, ini yang sangat saya Iya, sayangkan gitu. Tapi thank you loh Bang Bang Delik ini tadi dia udah ngasih kesempatan. Nah, ini kira-kira mungkin Abang mau nggak ngasih kesempatan yang kesekian gitu untuk berdamai gitu Bang, menurut ya secara kita pandanglah Yesus Bang. Ya kan? Pandanglah saya Yesus selalu, satu tak. lagi. Kalau saya ini orangnya ya, contoh lah ya, si Francisca, si Nambela, si binatang itu saya sudah mau melaporkan. Ya, tetapi orang tua saya melihat, ya saya sebelum itu karena dia bicara tentang orang tua saya, keluarga saya, Francisca Sinambela, si Reda Marbun, si binatang putih-putih itu, mereka ini kan tua-tua. Nah, saya sudah mau melaporkan, tetapi ketika saya konsultasi dengan orang tua saya mengatakan, udahlah, kalau mereka ngomong tentang orang tua saya, nanti Allah yang berperkara, karena orang tua saya adalah pelayan Tuhan. Dan dia memberi contoh bahwa kau harus saling mengasihi. Nanti Empat Tuhan yang mawar akan bos. membalas. Dan Empat mawar bos. dan saya tidak yang namanya melaporkan mereka yang tua-tua ini karena risikonya juga sama. Ketika saya melaporkan mereka nanti akan RG-nya atau restoratif justice. Saya tidak memaafkan mereka kemudian mereka ditangkap dan dipenjara. Kalau mereka mati, nah itu resikonya untuk saya. Itu bahan pertimbangan yang saya sudah lakukan ya buat Agatha ya supaya mengerti ini. Begitu mereka memfitnah saya, menyebarkan data pribadi saya, orang tua saya bilang udah maafkan aja. Makanya saya tidak melaporkan itu. Tetapi ada pelaporan dari Bu Putri, ya saya pakai itu untuk membalas. Tapi kalau untuk orang tua saya sudah yang namanya tidak melaporkan. Ya, Iya. saya secara yang namanya sakit Karena hati ini pasti. karena ini semua orang ditarik loh. Kan masalahnya Abang, ini kenapa keluarga dilibatkan? Nah, ini ada yang typing ini ya kan. Si perempuan ini menghasut. Gini loh teman-teman, kalau saya menghasut kan tepuk tangan gue lakukan Bang, kan gak gitu. Kalian ini kena apa Ya saya sih? Nengok orang itu langsung kayak sawan semuanya. Saya itu justru nggak suka keributan ini teman-teman. Nah ini apalagi ya, kau nggak sadar Agatha aib mau dibuka. Saya nggak ada aib sayang. Jadi kalau data dibuka, ya saya bahkan sudah saya bilang saya memaafkan itu. Kenapa? Karena fokus saya itu adalah untuk Kristus. Pribadi saya itu bukan konsumsi publik. Saya nggak akan membalas itu. Kenapa? Ya Tuhan, saya tuh udah saya bilang, kalau saya yang membalas itu biasa aja. Tapi kalau Tuhan yang sudah membalas, hati-hati udah saya bilang. Kalau orang tua saya kemarin denger kan, Romo Aji bilang, maafkan tak, jangan berantem. Maafkan aja tak, biar kayak gimana pun kau difitnah, maafkan aja. Saya gitu. Ini juga saya berusaha menasehatkan Abang MP ini loh. Kasih lagi kesempatan Bang, pandanglah Tuhan Yesus. Apapun masalahnya, kalau kita mandang Tuhan Yesus, itu semua akan lebih enak gitu loh, mengampuni gitu loh. Tapi ya ini kembali lagi, ini kan pandangan saya gitu sebagai orang Kristen gitu. Kalau keputusan kan ada di bank mata. Jadi ini kan cuman biar kita tahu aja rekonstruksi dari penyebab keributan ini. Makanya dari awal kan saya mau tahu. Jadi tadi apa Bang? Penyebabnya hanya gara-gara beda pendapat ya dalam dan debat. sebenarnya gini tak. Kalau kita mau yang namanya saya sudah memberikan kesempatan ya. Kita sebagai orang Kristen ya saya juga mengikuti prosedur hukum seperti biasa apalagi saya